bapak-bapaknya saja yang turun menelusuri tempat tersebut. Dan saat kejadian ini kan itu tuh sekitar jam setengah 1 apa jam 1 pagi dini hari. Itu tuh ada sekitar 3 pickup yang datang ke sana. Akhirnya puluhan warga pun berkumpul semuanya ikut mencari di tempat Tika menjelaskan tadi si roh cowok ini menunjuk gitu loh. Dan tahu nggak semeton, ada salah satu warga berteriak histeris, dan semua warga pun mengerumuni tempat si warga ini histeris. Ternyata di lokasi lelaki tadi yang menunjuk ke arah kanan tempatnya Tika terjatuh, di sana ada sepeda motor sudah jatuh, dan di bawah sepeda motor ini ada 2 pasang cewek dan cowok yang sudah, ya semeton, ada 2 pasang cewek dan cowok yang sudah. Dan mereka juga tidak mengerti kenapa bisa ada 2 pasang. Dan tahu nggak semeton, yang satu pasang ini terlihat kayak ditindih oleh sepeda motor, dan yang satu pasangnya lagi terlihat jaraknya itu sekitar beberapa meter dari jarak mereka. Dan 2 pasang ini atau 4 muda-mudi ini ditemukan sudah, kalian ngerti kan apa maksudnya? Satu desa gempar penemuan. Nah, waktu itu sebetulnya gempar. Dan ternyata 2 pasang yang jaraknya beberapa meter dari 2 muda-mudi yang ditindih ini masih bernafas, semeton. Dikiranya sudah tidak bernyawa kan. 2 yang masih hidup ini dan plus 2 muda-mudi yang memang fix ditemukan sudah dibawa ke puskesmas terdekat. Yang masih selamat ini dirawat sebaik mungkin, dan yang sudah tidak ada ini dimasukkan ke ruang jenazah. Waktu itu semeton, satu desa gempar. Dan besok paginya Tika mendengar gosip yang masih hidup ini berasal dari desa dan mereka pun menceritakan kronologinya. Di malam itu entah bagaimana mereka kan kayak bertetet-tetet berurutan gitu loh mau pulang dari sembahyangnya ini. Ternyata cewek-cewek pasangan dari muda-mudi ini berasal dari luar desa, dan pacar mereka yang cowok-cowok berasal dari desa tersebut. Entah bagaimana, kengken kadet unduke, mereka kok merasa baru dari meninggalkan pura desa tersebut seperti ada yang mengikuti. Dan ketika mereka menuju jalan turunan yang akan melewati posisi mereka kecelakaan, mereka seperti merasa kok di arah depan itu ada sinar lampu truk yang sangat menyilaukan, sehingga pacar mereka ini yang 2 rombongan ini pun oleng dan jatuh ke kiri. Dan mereka juga tidak tahu apa yang terjadi, sehingga saat mereka ditemukan oleh warga, ternyata teman mereka yang satu pasang lagi sudah berpulang di tempat karena ketindihan sepeda motor. Tika di situ kayak boom. Kok kene? Kok bisa ada hal seperti itu? Dan setelah hari itu Tika tidak bekerja lagi ke daerah Jimbaran, semeton. Dia kurang lebih 3 bulan tinggal di rumah mertuanya. Setelah hari itu Tika melukat di bayu dan dilakukan upacara kini gitu untuk mengentekan bayunya si Tika. Suaminya Tika tetap dia bekerja, tapi kayak ngajak gitu loh, seminggu sekali akan pulang kampung menengok si Tika. Setelah hari itu semeton, Tika setiap malam tidak berani keluar kamar karena dia tuh kayak takut dan syok. Masih terbayang-bayang wajah dari roh si lelaki yang menunjukkan lokasi mayatnya berada. Nah, setelah hari itu sebetulnya Tika ini kayak gimana sih? Setiap melewati tempat tersebut, dia tuh kayak seolah-olah masih melihat roh si lelaki yang menunjukkan badannya di sana kan. Nah, setelah itu Tika ini kayak mencari tahu dari mana sih asal si lelaki ini. Kemudian Tika mendapatkan alamat. Tika coba melalui ke rumah orang tua yang sudah berpulang ini, sementara si cowoknya. Ternyata itu tuh masih desa tetangga dari mertuanya si Tika. Setelah Tika melalui ke sana, dia pun kayak bertanya kepada orang tuanya. Ini tuh sekitar beberapa minggu setelah kejadian itu, sementara orang tuanya bilang saat mereka mepeluas, anaknya yang cowok yang berpulang ini cerita kalau dia itu memang waktu itu mengalami kecelakaan, tapi yang menyebabkan kecelakaan ini bukanlah hal mistis seperti cerita dari temannya yang masih hidup. Menurut kesaksian ini sih terserah semata percaya atau tidak. Kalau kita di Bali itu kan ada acara kayak metun atau mepeluas sebelum si atmu akan diabenkan.
roh dari si cowok yang sudah berpulang ini bilang, ada beberapa oknum yang memang sengaja ingin menghilangkan nyawa putranya, karena putranya ini tahu rahasia dari sesepuh atau pengelingsir yang ada di desa tersebut. Dan roh dari anak mereka juga bilang kepada orang tuanya, jangan memperpanjangkan ini karena saya ingin membalas mereka dari kedituan. Woi, di sana ternyata ada kayak konspirasi yang membuat seakan-akan anak mereka ini kecelakaan sehingga berpulang, tapi ternyata tidak. Itulah menurut kesaksian roh dari anak mereka semeton. Tika di situ kayak ada hal seperti itu yang bahkan di desa pun loh. Nah, saat itu semetonnya Tika kan kayak bermimpi didatangi lagi oleh roh anak cowok ini, dan si roh ini kayak meminta tolong kepada Tika untuk datang kembali ke tempat mayatnya ditemukan. Tika pun bilang ini kepada ibu mertuanya, dan ibu mertua dan juga ayah mertuanya Tika mengantar Tika kembali ke tempat orang tua si cowok ini. Orang tua si cowok ini, keluarga besarnya dan juga mertuanya Tika pun datang kembali ke tempat itu dengan orang pintar. Ternyata setelah orang pintar ini kayak menelusuri kejadian itu lagi, tempat lokasi si Truni ini kecelakaan, ditemukanlah semeton ada cincin pertunangan dari anak cowok yang sudah berpulang yang rohnya dimimpikan oleh Tika. Dan ternyata kemungkinan besar cincin pertunangan inilah yang masih belum diikhlaskan oleh si roh anak cowok ini, yang membuat dia meminta tolong kepada Tika. Setelah hari itu kan anaknya ini diabenkan sekitar 1 bulan lah setelah kematian si anak cowok ini. Kemudian saat diabenkan, cincin ini pun ikut dibakar dengan mayat si anak cowok ini semeton. Dan usut punya usut, Tika mendengar gosip kalau ternyata 6 bulan lagi rencananya muda-mudi yang sudah berpulang di lokasi itu akan menikah, dan memang sudah bertunangan 4 hari sebelum kejadian mereka ditemukan sudah berpulang di tempat itu. Tika kayak, ya Tuhan, kenapa harus dia sih yang menjadi saksi penemuan mayat ini. Dan untungnya mertua Tika dan juga suaminya ini benar-benar mendukung kesembuhannya Tika setelah melihat kejadian itu semeton. Akhirnya 6 bulan berlalu, setelah si muda-mudi ini diabenkan, Tika mulai merasa entek dan berani keluar rumah ketika malam hari. Dan setelah itu pun Tika kembali merantau dengan suaminya di Gumi Jimbaran. Dan menurut Tika, setelah kejadian ini entah kenapa semetonnya Tika kan bekerja dengan suaminya di Gumi Jimbaran. Ada saja rezeki yang masuk. Dan astungkara sampai akhirnya sekarang loh, Tika sudah bisa nyicil mobil sendiri. Yang dulu dia kan kayak ngerengkar gitu loh. Setiap pulang kampung dia ngerengkar. Sekarang ada rezeki, Tika dengan suaminya bisa nyicil mobil sendiri. Perekonomian Tika juga mulai menanjak. Dan karirnya Tika dengan suaminya ini seakan-akan sangat menanjak setelah kejadian itu. Dan Tika dengan suaminya yakin semeton, kalau yang membantu karir dan juga perekonomian Tika dengan suaminya, selain memang mereka bekerja keras, mungkin saja ini ada campur tangan dari roh si lelaki yang sudah ditolong oleh Tika. Dan ini adalah cerita dari Tika, seorang wanita yang menikah ke sebuah desa, yang menolong roh seorang pemuda yang bisa menemukan cincin pertunangannya sampai pemuda ini bisa berpulang dengan tenang. Bagaimana menurut semeton? Apakah kalian percaya ada roh yang bisa meminta tolong kepada manusia yang masih hidup, dan roh ini juga bisa menolong orang yang sudah menolong dia bisa berpulang dengan damai? Bagaimana menurut kalian? Silakan kalian berkomentar, karena saya yakin Tika pasti menonton dan membaca semua komentar dari kalian. Sebelumnya sukses semua untuk Tika karena sudah mau membagikan ceritanya di sini untuk saya dan juga untuk semeton. Dan untuk semeton yang sudah menonton dari awal sampai akhir, sukses semua banget. Jangan lupa like, subscribe, dan juga hidupi lonceng notifikasinya, karena saya akan kedepannya lebih rajin lagi up cerita-cerita baru dari narasumber saya yang sudah cerita melalui DM ataupun cerita melalui langsung kepada saya. Terima kasih yang sudah nonton, dan juga jangan lupa like, subscribe. Jangan pelit-pelit subscribe ya, agar sebentar lagi ini kan sudah mau 4.000 followers ya, 4.000 subscriber. Semoga 4.000, 5.000, 6.000 dan beribu-ribu lainnya bisa saya dapatkan secepatnya melalui dukungan dari kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.